adik-adik, apa kabar? Wah, semakin semangat ya adik-adik ya. Gak terasa loh adik-adik, sekarang udah tahun 2021, udah tahun baru. Nah, Kak Vina bersama kakak dan pengurus yang lain mau mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun ini Tuhan Yesus memberikan berkat, kesehatan yang melimpah untuk kita semua. Oke adik-adik ya, adik-adik kita memulai ibadah online lagi nih adik-adik. Jangan lupa kita berdoa dulu adik-adik yuk, bersaat teduh. Amin. Adik-adik jangan lupa, adik-adik kan lagi ibadah online. Tetap loh adik-adik kumpulkan foto, video adik-adik ibadah online ke wali kelasnya masing-masing. Jangan lupa adik-adik tetap harus dikumpulin ya sebagai absen. Lalu bagi adik-adik yang mau persembahan, boleh minta tolong mama, papa, kakak, abang, atau saudara yang lainnya untuk kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Bisa ya adik-adik ya? Nah sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyi bareng, kita nari bareng, judulnya Dari Terbit Matahari. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Hai adik sekolah minggu sekalian, apa kabarnya? Amang juga menyampaikan selamat tahun baru bagi kita semua. Karena ini kita baru bertemu melalui ibadah minggu kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena pada hari ini kami kembali Engkau persekutukan dalam ibadah kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, bersyukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan yang akan kita dengarkan dalam minggu hari ini, minggu kedua setelah Epifanias, tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 18, ayat 24 sampai dengan 28.
Demikian firman Tuhan. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita memasuki minggu kedua setelah Epifanias. Epifanias artinya wajah Allah diperhadapkan kepada kita. Cahaya terang wajah Allah dipancarkan kepada kita. Nah, firman hari ini mau mengajarkan dan mengingatkan kita tentang cahaya wajah Allah yang dipancarkan kepada kita melalui satu orang tokoh yang sangat terkenal juga dalam kitab suci kita, yaitu Apolos. Dikatakan tadi Apolos berasal dari Alexandria. Alexandria itu kalau sekarang Mesir. Nah, kita bayangkan seorang hamba Tuhan bernama Apolos ternyata berasal dari tanah atau negeri di mana orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan berdiam di sana, Mesir. Nah, Apolos dikenal sebagai seorang yang fasih berbicara. Fasih berbicara artinya dia paham kata-kata apa yang dia pakai dalam berbicara. Agar orang paham, mengerti akan apa yang ia sampaikan. Dan dikatakan pula bahwa sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Dia belajar banyak tentang firman Tuhan. Dikatakan tadi ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Artinya Apolos belajar dengan tekun tentang firman Tuhan, tentang kitab suci, dan belajar dengan sungguh-sungguh memohon pertolongan dari Roh Kudus Tuhan untuk menerangkan kepada dia tentang apa yang disampaikan dalam kitab suci. Untuk itulah Allah mengutus Apolos. Allah memilih Apolos dan mengutusnya untuk pergi menyampaikan kabar sukacita berdasarkan kitab suci. Adik-adik sekalian, kita juga adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Semua anak-anak sekolah minggu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan yang akan diutus oleh Tuhan untuk mengajarkan atau menyampaikan apa yang dipesankan dalam kitab suci. Nah, oleh karena itu, rajinlah membaca Alkitabmu. Karena dengan rajin membaca Alkitab, nanti kamu akan mempunyai pengetahuan yang luas. Mahir berbicara, fasih berbicara, dan juga soal-soal kitab suci. Kemudian dikatakan bahwasanya Apolos ini adalah seorang yang sangat disukai, sangat disenangi oleh orang-orang banyak, khususnya orang-orang yang percaya. Kenapa? Karena di samping fasih berbicara, mahir soal-soal kitab suci, dia beroleh kasih karunia Tuhan. Dalam ayat yang ke-27 dikatakan tadi, oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Nah, jadi dalam hal ini juga anak-anak sekolah minggu atau siapapun orang yang percaya adalah orang-orang yang diutus Tuhan dan akan berguna hidupnya
untuk semua orang-orang yang percaya. Dia akan selalu dirindukan, dia selalu dinantikan, diharapkan, dan setiap orang yang berjumpa dengan dia, dia disambut dengan sangat baik. Dan inilah yang menjadi ciri khas orang-orang pilihan Tuhan. Disenangi di mana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja. Amang yakin semua kita pasti menginginkan kita disenangi oleh orang. Kita disukai oleh orang. Tapi bukan karena kita mempunyai ini, punya itu. Tapi kita disukai, dirindukan adalah karena kita memiliki tanda penyertaan Tuhan. Kita mempunyai tutur bahasa, fasih berbicara dengan sopan santun yang baik. Kita mempunyai pengetahuan, bahkan kita mempunyai dasar iman akan kitab suci dengan benar. Itulah sebabnya itu dikatakan bahwasanya Apolos itu sangat disambut oleh murid-murid di Akhaya dengan sangat baik. Dan apa yang dilakukan oleh Apolos adalah dikatakan dalam ayat yang terakhir, sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum. Dia membantah orang-orang Yahudi. Mengapa dibantah? Karena orang-orang Yahudi tidak percaya Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat. Ya, sebab dengan tak jemu-jemunya, tak henti-hentinya, tak gentar-gentarnya, tak takut-takutnya, Apolos membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi kalau semua kita orang Kristen mengaku Yesus adalah Mesias, Yesus adalah juru selamat, dasarnya apa? Firman Tuhan, kitab suci. Maka bergumullah, belajarlah, bertekunlah, bersekutulah dengan kitab sucimu, terutama dalam awal tahun yang baru ini, agar dalam perjalanan kita nanti ke depan, studimu, pergaulanmu, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Setialah akan firman Tuhan, bacalah kitab suci setiap hari, berdoa kepada Tuhan, dan mohon petunjuk dari Tuhan, agar Roh Kudus-Nya menerangi hati dan pikiranmu untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang sangat dirindukan dan diharapkan di mana saja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami dan mengingatkan kami, baik anak-anak sekolah minggu dan semua orang yang percaya, bahwa kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang akan Engkau utus untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namun kami juga Engkau ingatkan untuk tetap bertekun membaca kitab suci, belajar dengan sungguh-sungguh, dan kami diminta untuk dapat bertutur kata yang santun, yang baik, sehingga dengan siapapun kami bertemu, berbicara, kami disenangi karena kami Engkau sertai. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami dalam minggu yang baru ini, kami serahkan ke dalam tangan tuntunan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur hanya kepada Tuhan. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus tetap memberkati kita. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Luar biasa? Fantastis. Yes, yes, yes. Tapi kayaknya belum semua jawab Kak. Sekali lagi ya, disapa ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa? Fantastis. Yes, yes, yes. Wah, Senang sekali bisa ketemu lagi dengan adik-adik di rumah. setelah berapa lama Kak? 1 tahun. 1 tahun, benar. 2020 masuk ke 2021. Kita juga mau ngucapin nih Iya. Kak, selamat tahun baru untuk adik-adik yang ada di rumah. Iya. Ya. Semoga di tahun baru ini kita semua makin diberkati Semakin sehat badannya, dan yang penting juga lebih senang mendengarkan firman. firman Tuhan. Iya. Nah, kita mau dengerin firman Tuhan, tapi sebelumnya kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus,
Yesus. Terima kasih. Hari ini kami bisa Kami bisa sekolah minggu. sekolah minggu. Tuhan, Tuhan, kami mau mendengarkan mau mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Hadirlah ya Tuhan, Hadirlah ya Tuhan, agar kami agar kami bisa mendengarkan bisa mendengarkan firman Tuhan firman Tuhan dengan baik dengan baik dan melaksanakannya dan melaksanakannya dalam kehidupan. dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, pintar semuanya berdoa. Kak, tadi kita udah dengerin khotbah Amang Pendeta loh Kak. Ya. Adik-adik dengerin gak ya Kak? Siapa yang dengerin dari rumah? Saya. Wah banyak banget Banyak yang yang tunjuk dengerin. tangan tuh Kak dari rumah. Pintar Ada berapa semuanya. ya? Banyak, Kak. Iya. Kak, ada yang gak dengerin tuh. Aduh. Nggak boleh ya kayak gitu ya. Minggu depan kalau Amang Pendeta, Inang Pendeta berkhotbah, semuanya mendengarkan. Seperti cerita ini Kak, ada seorang tokoh bernama Apolos. Kalau adik-adik sudah mendengar, adik-adik pasti tahu. Apolos ini orang yang senang mendengarkan firman Tuhan. Siapa Kak namanya Kak? Aku lupa Kak. Siapa tadi namanya Kak? Namanya Apolos. Oh, Apolos. Iya. Jangan lupa ya adik-adik. Namanya Apolos. Ya. Apolos ini senang mendengarkan firman Tuhan, jadi Apolos itu disayang sama Tuhan. Oh ya Kak, gimana Iya. disayangnya Kak? Karena apa Kak? Karena Apolos melakukan hal yang disukai sama Tuhan Yesus. Karena dia mendengarkan firman Tuhan, jadi dia tahu apa perbuatan yang disukai oleh Tuhan Yesus. Misalnya kayak gimana Kak perbuatan yang disukai Tuhan Yesus? Misalnya berkata-kata dengan baik, dengan Oke. sopan. Ya. Apolos seorang yang pintar berkata-kata dan baik dalam berkata-kata. Ya. Tuh, ada lagi Kak? Seperti apa ya Kak? Dan juga kalau nih siapa nih yang suka di rumah kalau minta sesuatu merengek. Ada yang ngaku tuh Kak, tuh ada yang ngangkat tangan di depan komputernya Kak. Wah, boleh nggak seperti itu Kak? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Selain itu, apa lagi? Ayo. Nggak boleh suka marah-marah. Ya. Ayo kakak mau tanya siapa yang di rumah masih suka marah-marah sama papa atau mamanya? Ada? Atau sama kakaknya, sama abangnya, sama adiknya masih suka marah-marah? Jangankan marah-marah Kak, ada yang suka berantem loh Kak. Nggak boleh ya. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Nanti kalian boleh menilai perbuatan ini disukai Tuhan Yesus atau tidak ya. Oh oke Kak, oke. Mama lagi masak apa ya? Aku mau cobain Aduh, pedes banget sih, pedes banget. Air. Mama. Aduh, Mama kemana Ya. sih dipanggil-panggil? Mama. Ya, Tius. Mama bantu kasih air dong, Ma. Aduh, pedes banget nih, pedes banget. Oh, sebentar. pedes banget, Mama Ma. ambilin ya, sebentar ya. Aduh, Mama lama banget sih. Mama. Ini. Ayo minum dulu. Aduh, Mama masaknya bagaimana sih nih, Ma? Kok sambal semua? Tiur kan jadinya kepedesan. Mama gimana sih? Tiur kan masih anak-anak kok dikasih sambal. Aduh, maaf ya. Tadi sepertinya cabenya cuma dikit. Ternyata masih kepedesan ya sama kamu. Aduh, Mama. Lain kali masaknya jangan kayak gini dong, Ma. Tiur kan jadi kepedesan. Tiur kan gak suka masakan pedas. Ih, Mama gimana sih? Baik. Aduh. Ya, tapi ada satu hal nih yang Tiur boleh perbaiki ya, sifat Tiur ya. Ada apa, Ma? Yang pertama, tadi kamu sadar nggak? Kamu teriak-teriak minta minum ke mama. Ayo, boleh nggak teriak-teriak sama orang tua? Emangnya gak boleh ya, Ma? Kan aku manggil Mama biar kedengeran.
Iya, tapi kalau sama orang tua harus berkata dengan baik, dengan sopan. Tidak boleh teriak-teriak seperti itu. Oh gitu ya, Ma. Tadi aku gak baik ya, Ma. Iya, kan anak Tuhan Yesus berkatanya harus dengan baik dan sopan. Kenapa sih, Ma, kita harus baik dan sopan? Aku kan udah jadi anak Tuhan Yesus, Ma. Kalau berkata tidak sopan bukan anak Tuhan Yesus, itu anak Iblis. Oh gitu ya, Ma. Kalau berkata tidak baik, nanti kamu tidak punya teman loh. Oh ya, gitu ya, Ma. Iya, seperti ada cerita di Alkitab seorang tokoh bernama Apolos. Dia sangat sopan, berkata dengan baik, banyak yang suka sama dia. Tuhan Yesus juga senang seperti itu, senang dengan anak yang berkata dengan sopan, dengan baik, tidak suka merengek. Tiur mau, Ma. Tiur mau kayak Apolos, Ma. Gimana caranya, Ma? Caranya adalah rajin mendengarkan firman Tuhan. Jadi Tiur tidak mendengarkan bisikan iblis untuk berkata tidak sopan. Jadi, Ma, kalau kita marah-marah, itu artinya kita lagi mendengarkan bisikan iblis ya, Ma? Iya, kamu tidak boleh berbicara dengan marah-marah. Nah, Mama juga mau kasih tahu sama Tiur. Tiur kan suka main handphone nih, suka main gadget nih. Iya, Ma. Nah, kadang-kadang Tiur tidak sadar, Tiur mengucapkan kata-kata yang tidak baik dari handphone itu. Seperti kamu kadang suka ngomong, jir. Apa itu jir? Nggak boleh. Aku ngikutin handphone, Mama. Nggak Aku ngikutin handphone. Tidak boleh, tidak semua kata-kata di handphone itu, di YouTube itu boleh diikuti. Ya, Oh gitu ya, Ma. iya. Terus Tiur harus gimana, Ma? Tiur kan suka main handphone, dengerin YouTube. Gimana biar Tiur bisa baik seperti Apolos? Nah, seperti tadi, rajin mendengarkan firman Tuhan. Kalau mendengarkan YouTube, melihat YouTube, Tiur harus didampingi sama orang tua. Jadi Tiur tahu nih, mana yang boleh diikutin, mana yang tidak boleh diikutin. Ya, Oh gitu ya, Ma. Oke deh, Ma. Tiur akan ingat-ingat pesan Mama yang itu. iya, jangan ngumpet-ngumpet ya main YouTube-nya ya. Harus bilang sama Mama dulu ya. Bilang dong, supaya kan Mama bisa lihat apa yang Tiur tonton, supaya Mama bisa kasih tahu, Tiur ini tidak boleh ditiru, yang ini boleh ditiru. Ya, Ma. Oke. Nah, teman-teman jangan lupa ya, seperti yang tadi Mama Tiur bilang, harus jadi anak yang baik, anak yang sopan, anak yang pintar, biar seperti Apolos. betul. Sampai jumpa. Dadah teman-teman. Dadah. Nah, adik-adik, tadi dilihat nggak bonekanya? Dilihat dong, Kak. Iya, tadi Tiur kenapa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Tiur tadi nakal, Kak. Dia berkata tidak sopan sama mamanya. Boleh nggak adik-adik seperti itu? Tidak boleh. Tidak boleh ya adik-adik ya. Jadi dari penayangan boneka tadi, adik-adik belajar apa ya Kak? Belajar berkata dengan sopan, dengan Terus? baik, dengan manis Iya. ya. Dan tadi ada satu lagi loh, Kak. Kalau dengerin YouTube, kalau tadi adik-adik kan suka browsing, suka dengerin YouTube, kita harus dengan pantauan orang Tua. Tua. Harus tanya mama, tanya papa, tanya kakak dulu sebelum kita nonton video itu. Boleh nggak kita tonton video itu? dan tidak semua kata-kata boleh ditiru Iya. karena ada artinya yang tidak Yang tidak tidak baik. Nah, untuk tahu yang baik yang tidak baik, untuk tahu perbuatan yang disukai oleh Tuhan Yesus dan yang tidak disukai Tuhan Yesus, harus apa Kak? Kita rajin
baca firman Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online. ibadah online. Selain dengan ibadah online, kita bisa juga mendengarkan nasihat orang Orang tua Tua. dengan kenalan sama papa, sama mama, juga Iya. selalu sopan sama papa, sama mama, sama kakak dan abang di rumah. Iya. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik ya. Gimana? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Iya, adik-adik kita berdoa sama-sama ya. Yuk sikap berdoa, ikutin Kari-Karin ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas firman-Mu atas firman-Mu pada hari ini. pada hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau belajar menjadi seperti Apolos menjadi seperti Apolos yang sopan, yang sopan, yang manis, yang pintar, pintar, dan selalu menjadi terang terang di sekitarnya. di sekitarnya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ajari kami untuk selalu sabar, selalu sabar, untuk selalu sopan, selalu sopan dan sayang dan sayang dengan keluarga kami dengan keluarga kami dan teman-teman kami. dan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama anakmu, Dalam nama anakmu, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Amin. Amin. Stop, jangan kemana-mana dulu. Kita masih mau menyanyi loh kak. Lagu apa ya kak? Lagu firman Tuhan, tapi kita bangkit berdiri dulu. Ayo semua bangkit berdiri. Ikuti gerakannya di rumah. Lagunya seperti apa kak Ruth? Firman Tuhan ada di hatiku. Iya, jangan lupa ya. Bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Yuk. Selamat hari Minggu. Selamat hari adik-adik. Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek,